Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang budiman yang saat ini sedang mengikuti program Bintek Guru Belajar Tersiari AKM khususnya untuk tingkat SMA. Oke, saat ini saya akan sharing ya, membahas terkait dengan asesmen atau penilaian kita pasca program Bintek untuk Guru Belajar Seri AKM tingkat SMA. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Eko Agus Siswanto, like ya, di share video saya, semoga saja bermanfaat untuk yang lain. Langsung saja kita klik ya, asesmen pasca program Bintek Guru Belajar Seri AKM tingkat SMA. Oke, di sini ada tombol start quiz, maka kita bisa langsung memulai mengerjakan soal-soalnya. Oke, baik, di sini sepertinya nomornya diacak ya, itu nomor 24, tapi setelah saya klik itu adalah masuk dalam soal yang pertama. Guru Cleo ya, soalnya adalah Guru Cleo memberikan soal teks yang ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok ya, pilihannya ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir ya. Jika kita melihat soalnya yang mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok mahir ya. Ya, jawabannya adalah yang mahir. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional, yaitu A. digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. B. digunakan sebagai penilaian untuk penentuan nilai individu. C. diberikan di akhir jenjang sebagai penentu kelulusan siswa. D. diberikan untuk menilai prestasi pendidikan setiap daerah ya. Jadi dari jawaban tersebut ya, yang paling benar adalah digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Oke, lanjut. Soal berikutnya adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM dan UN memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal AKM? A. konteks masalah. B. soal bersifat relevan dengan nilai nyata dan aplikatif. C. soal mengacu pada penyelesaian sesuai konsep yang dipelajari. D. dalam soal teks yang disajikan pendek namun kurang mendalam. Dari keempat jawaban tersebut, yang paling benar adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Soal berikutnya, di jenjang SMA, MA, SMK, asesmen numerasi dilakukan pada ya, ini ada salah ketik mungkin. Asesmen numerasi dilakukan pada A. 1 level pembelajaran, B. 2 level pembelajaran, C. 3 level pembelajaran, D. 4 level pembelajaran. Yang benar adalah yang A, yaitu 1 level pembelajaran. Berikutnya, nah, asesmen literasi pada jenjang SMA, SMK, MA terdiri atas 2 level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajaran dan isi konten pembelajaran? Ya, pada level pembelajaran satu siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi ideologi atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis. Pada level pembelajaran, siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengembangan keputusan, menentukan pemilihan dan menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isu teks,
Berikutnya adalah pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dalam teks dalam refleksi asumsi ideologi atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ini. Pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses ini ya, bla bla bla, kemudian sampai dan memahami cara pandang penulis. Oke, soal berikutnya, manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMA, SMK, MA? Ya. A. Memahami bilangan cacat. B. Memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antar bangun datar. C. Menyajikan kepersamaan linear satu variabel atau persamaan linear dua variabel. D. Memahami barisan aritmetika dan geometri. Jadi yang diujikan pada AKM numerasi pada tingkat SMA, SMK dan MA itu adalah memahami barisan aritmetika dan geometri. Berikutnya adalah bagaimana hasil AKM, literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Ya. A. Menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. B. Melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain. C. Menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen. D. Menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Yang benar adalah melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain. Berikutnya adalah salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah A. Berpusat pada materi pembelajaran. B. Belajar untuk cakupan materi. C. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. D. Adalah berorientasi pada nilai akhir. Jadi ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Berikutnya adalah dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok A. Perlu intervensi khusus, B. Dasar, C. Cakap, D. Mahir. Maka jawabannya adalah cakap. Oke, soal berikutnya, bagaimana peran AKM pada jenjang SMA, SMK, MA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? A. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian yang lainnya akan menjadi penentu kelulusan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sepertinya ini kurang tepat ya. B. Asesmen kompetensi minimum mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Nah ini. Namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah atau USP, ujian satuan pendidikan. C. Asesmen kompetensi minimum menggantikan peran ujian nasional sehingga tidak ada penilaian lain untuk penentu kelulusan siswa. D. Asesmen nasional memetakan sekolah yang bermutu untuk mengirimkan siswa ke perguruan tinggi. Maka yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, bagaimana keterkaitan antara AKM atau asesmen kompetensi minimum dengan standar kelulusan secara keseluruhan? A. Asesmen kompetensi minimum terikat secara erat dengan konten kurikulum. B. AKM mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. C. Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan guru pada tiap kelas. D. AKM terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Maaf, ini soal berikutnya ya. Kalau di sini kodenya adalah nomor 7 karena ini soal diacak. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah A. Kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. B. Kompetensi dasar yang harus dimiliki sekolah. C. Kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa. D. Adalah kompetensi minimal setara harus dimiliki siswa. Ya, maka jawaban yang benar adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Oke.
Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan UN? A. Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. B. Penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. C. Kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi. D. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Ya, jadi yang paling sesuai atau paling benar adalah yang D, yaitu menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Oke, soal berikutnya ya di sini adalah nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui A. Survei karakter. B. Survei lingkungan belajar. C. Asesmen kompetensi minimum. D. Survei kualitas sekolah. Ya, kita lihat di sini adalah aspek pendukung kualitas pembelajaran, maka di sini adalah survei lingkungan belajar. Jawabannya adalah survei lingkungan belajar. Berikutnya, soal berikutnya di sini adalah bernomorkan 6. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencakup A. Teks informasi dan teks visi. B. Teks prosedur dan teks prosedur kompleks. C. Teks observasi dan teks deskripsi. D. Teks wacana dan teks argumentasi. Yang benar adalah teks informasi dan teks fiksi. Soal berikutnya, dilakukan pada beberapa levelkah asesmen literasi pada jenjang SMA, MA, SMK? A. 1 level, B. 2 level, C. 3 level, D. 4 level pembelajaran. Jawabannya adalah 2 level pembelajaran. Soal berikutnya, soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan UN atau ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu A. Mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan. B. Memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan. C. Memadukan interpretasi atau pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan. D. Adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Jawabannya adalah yang D. Mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Soal berikutnya, di sini adalah tertulis nomor 18. Manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK? Ya, numerasi dengan PJOK tingkat SMA, SMK, dan MA. A. Memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Ada berapa ini berarti kan nanti berhubungan dengan numerasi. Membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai era Presiden Indonesia. Membuat grafik penggunaan air pribadi dan membandingkan dengan ketersediaan air di berbagai daerah di Indonesia. Mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup dan menyatakan prediksi dengan membuat bagan. Di sini kalau kita lihat yang paling sesuai dengan PJOK adalah terkait dengan kalori, ya, maka jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten, ya, berbasis konten ya, dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. Berorientasi pada konteks penguasaan kompetensi. Berorientasi pada nilai akhir. Menjawab serangkaian pernyataan topik berdasarkan teks. Kalau kita berdasarkan konten, maka di sini adalah terkait dengan ada poin nomor 3, ya, terkait dengan cakupan materi. Kemudian di sini juga terkait dengan berorientasi pada nilai akhir dan topik, ya, karena konten itu adalah topik juga. Maka di sini adalah 3, 5, dan 6. Oke, soal berikutnya, bagaimana keterkaitan
Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? A. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Pelaporan hasil AKM berupa nilai yang sejalan dengan karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus capaian hasil akhir berupa nilai. Pelaporan AKM akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Pelaporan hasil AKM akan memberikan standar penguasaan yang harus dimiliki oleh siswa sehingga semua siswa akan mencapai level mahir bersamaan. Ya, di sini kalau kita lihat yang sesuai adalah yang A, yaitu pelaporan AKM dirancang memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada KD literasi membaca dan numerasi. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Berikutnya, pada asesmen literasi SMA, SMK, dan MA, manakah kegiatan yang termasuk dalam konteks menemukan informasi? Pertama, menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks sastra dan teks informasi. Berikutnya adalah menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam mencapai teks. C adalah menyimpulkan perubahan kejadian prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks informasi atau teks sastra. Dia adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Ya, dari keempat tersebut yang paling sesuai adalah kalau kita melihat kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi adalah ini, mengidentifikasi kata kunci untuk menemukan sumber informasi yang D. Oke, soal berikutnya. Salah satu instrumen asesmen nasional atau AN adalah survei karakter. Ya. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama yaitu A. mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa. B. mengukur hasil pembelajaran belajar non kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. C. Pancasila mengukur hasil belajar secara kognitif. Jadi ini ya mulai ya, mengukur hasil belajar secara kognitif melalui kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. D. mengukur kemampuan akademik siswa dilihat dari nilai akhir siswa sebagai penentu sekolah. Maka yang benar adalah yang B, yaitu mengukur hasil belajar non kognitif. Ya, kalau kita survei karakter non kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Soal berikutnya adalah di sini kodenya adalah nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait dengan hasil AKM? Pertama, dalam memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. B. Menyusun dan melaksanakan program pengayaan untuk mendorong prestasi siswa lebih baik lagi. C. Mendorong siswa untuk mendapatkan skor tertinggi yang mengesampingkan belajar yang tidak relevan dengan AKM. D. Merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Kalau kita lihat dari pelaksanaan AKM yang bisa ditindaklanjuti adalah ini, kita refleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Berikutnya, dalam asesmen numerasi siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk A. Menyelesaikan soal sesuai konsep matematika, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memahami data dan dalam bentuk tabel maupun grafik, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kalau kita lihat di sini adalah lebih mengarah pada mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah pernyataan yang tepat mengenai AKM di tingkat SMA, SMK, MA adalah A. Soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi. B. Siswa yang mengikuti berjumlah 30. C. Siswa yang mengikuti tes diambil dari kelas 10. D. Soal numerasi diberikan berjumlah 32 soal. Ya, ini kurang tepat. Diambil di kelas 10 kurang tepat juga karena pelaksanaan di kelas 11. Soal numerasi yang diberikan di kelas 32 juga kurang tepat. Maka yang benar adalah soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi. Soal berikutnya, perbedaan asesmen nasional atau AN dengan ujian nasional adalah ujian nasional dilakukan pada kelas 5, 7, dan 11. Ya, ini kurang tepat.
Ujian nasional dalam 1 minggu, sedangkan AN dilakukan dalam 4 hari. Ini juga kurang tepat. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional dilakukan pada siswa sampel ya, di sampling gitu. Yang terakhir adalah ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan AN dilakukan secara daring. Dan yang benar adalah yang C. Oke. Nomor 12 atau kode soal nomor 12. Guru Ina mengajarkan mengenai pemahaman dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian hari ini termasuk dalam konten literasi, yaitu A. Bilangan, B. Pengukuran dan geometri, C. adalah aljabar, D. adalah data dan ketidakpastian. Maka kalau bicara masalah sifat-sifat peluang kejadian adalah kita bicara terkait dengan data. Soal berikutnya, dari yang sudah dipelajari mengenai AKM, maka dapat disimpulkan bahwa AKM akan mempengaruhi penyelenggaraan kualitas kegiatan kelulusan siswa. Dengan AKM, siswa tidak lagi melaksanakan USEK atau US atau USP, ujian satuan pendidikan. Hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. AKM dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Maka kesimpulan dari AKM itu adalah hasil AKM untuk mengevaluasi dari berbagai aspek pembelajaran. Yang C. Berikutnya, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam AKM yaitu A. Jumlah butir soal yang diujikan pada setiap jenjang sama, yaitu jumlah 30 soal. B. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. C. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Dan D adalah kompetensi mendasar yang dipelajari setiap siswa berbeda sesuai dengan minatnya. Yang benar adalah yang C. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Berikutnya, Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswa. Setelah itu Guru Wahyu meminta siswanya mengerjakan ide pokok, ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi, yaitu A. Menemukan informasi, B. Memahami informasi, C. Menyusun inferensi, D adalah mengevaluasi dan merefleksi. Oke, yang benar adalah memahami informasi ya. Di sini adalah memberikan teks, kemudian minta siswa menjelaskan ide pokok dan ide pendukung. Ini adalah memahami informasi. Oke, di sini sudah 30 soal. Hanya saja soalnya diacak ya. Kita lihat kode soalnya ada di sini. Ini kebetulan nomor 13 ditaruh di bagian paling akhir atau di soal yang ke-30. Di sini sudah ada tombol finish quiz, berarti semua 30 soal sudah kita kerjakan. Bisa kita klik tombol finish quiz ini dan kita lihat hasilnya. Ya, oh ternyata masih ada satu yang belum benar ya. Jadi ada salah satu yang miss. Ya, mungkin bisa kita pelajari kembali sehingga nanti dapat 100%. Oke. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.